Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemuda pilihan SMA Negeri 1 Surade. Selamat datang di Kawah Kepemimpinan Pelajar dengan tema Membangun Karakter Muda yang Berwawasan Pancasila. Silakan untuk mengikuti kegiatan KKP 2020 dengan tetap menjaga protokol kesehatan dan tetap di rumah saja. Dan jangan lupa untuk mencatat setiap materi yang kalian terima di buku KKP 2020. KKP 2020, legitkan potensi, raih prestasi, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang peserta Kawah Kepemimpinan Pelajar Daring 2020 SMAN 1 Surade. Ya, teman-teman yang ada di rumah, hari ini kita akan bercuap-cuap mengenai program kerja khususnya OSIS MPK SMAN 1 Surade bersama guest spesial kita Kang Dimas Cahyo. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah sehat selalu. Oke, Kang. Gambaran sedikit buat teman-teman yang ada di rumah tentang OSIS MPK itu seperti apa? Oke, OSIS MPK menurut saya itu tidak berbeda jauh ya. Itu merupakan organisasi yang ada di sekolah. Nah, OSIS sendiri itu lebih ke proker, menjalankan proker, sedangkan MPK mengawasi proker yang dilaksanakan oleh OSIS, seperti itu. Kan di setiap OSIS itu pasti ada yang namanya sekbid ya, Kang? Iya. Nah, ya. buat teman-teman yang di rumah pasti tidak tahu sekbid itu apa. Oh, sekbid ya, Kang ya. Sekbid adalah seksi bidang. Jadi dari OSIS itu ada Seksi. beberapa sekbid, ya gitu. Oh, Tapi bukan seks seksi. gitu. Ya, seksi bidang gitu. Jadi yang menangani proker-proker yang ada di OSIS gitu. Oke, kalau di MPK itu ada namanya komisi. Nah, komisi ini adalah bidang yang menangani sekbid gitu. Jadi kalau misalkan proker sekbid itu terrealisasi, nah dari komisi yang mengawasi, memantau dan mengevaluasi, seperti itu. Nah, sekbidnya itu ada berapa, Kang? Ada 10 kalau sekarang itu. Oh, banyak berarti ya? Iya, banyak. Ketampung itu ya di ruang OSIS? Tentu tertampung gitu, ya. Baiklah. Ya. Nah, dari sekbid 1 sampai 10 itu memiliki program kerja yang pastinya ya? Iya, tentunya. Apa itu? Apanya yang itu? Program kerjanya? Oh, siap. Dari sekbid 1 dulu ya. Oke, sekbid 1 itu ketuhanan yang Maha Esa. Program kerjanya ya seputar keagamaan gitu. Kalau misalkan yang direalisasikan itu seperti Maulid Nabi dan lain sebagainya. Untuk sekbid 2 sendiri itu bela negara. Bela negara itu biasanya Negara yang harus kita bela? Iya, tentu. Jadi bela negara itu benar-benar kita yang merealisasikannya itu dengan cara merekrut paskibra gitu. Merealisasikan hari-hari besar seperti 17 Agustus, seperti itu. Nah, untuk yang ketiga itu ada sekbid 3 itu kepemimpinan. Nah, kepemimpinan itu biasanya beliau yang merealisasikannya itu dengan cara memberikan arahan kepada kelas-kelas yang mau upacara dan beliau yang mengajarkan bagaimana upacara yang benar itu dan bagaimana menjadi seorang pelajar yang benar dan baik saat upacara gitu. Mic-nya ke dekatan, Kang. Oke, siap. Ya, siap. gitu, Kang. Ya. Nah, agar lebih lanjut kita mengetahui sekbid pasti akan nanti ada cuplikan tentang pemegang ataupun pengurus dari sekbid tersebut ya, Kang ya. Iya. Dan ya, sekarang pembahasan pertama sekbid atau seksi bidang di bagian sekbid 1 atau ketuhanan yang Maha Esa. Nah, teman-teman yang di rumah bersama, karena saya sendiri yang sekbid 1, jadi saya akan memaparkan sendiri apa itu gambaran besar tentang sekbid 1. Nah, sekbid 1 adalah kabag yang berkaitan dengan keagamaan, dengan masjid dan segala hal yang bentuk agamis. Nah, acara-acaranya sendiri adalah memperingati hari besar Islam, kemudian mempersiapkan sholat berjamaah duhur, asar dan duha setiap hari Senin. Nah, adapun acara-acara yang lain seperti mengadakan bakti sosial, bakti masyarakat, kemudian bakti siswa. Contohnya seperti kalau misalkan ada bencana alam misalkan, jadi nanti anak-anak dari sekbid 1 keliling ke tiap kelas untuk membuka infak untuk yang mengalami korban atau bencana alam seperti itu. Nah, karena akan ada pemaparan sekbid yang lain, kita lanjut ke sekbid 2. Nah, teman-teman, setelah tadi kita menyaksikan pemaparan sekbid 1, sekarang ada sekbid 2. Nah,
Sekbi 2 apa itu Sekbi 2 Kang? Jadi gini ya Kang Regi, untuk Sekbi 2 sendiri nih namanya itu Pendidikan Bela Negara ya. Oke, Jadi ya. pasti program kerjanya juga berjurus ke kewarganegaraan. Yang pertama itu melatih petugas upacara. Nah, jadi di sekolah SMA Negeri 1 Surade ini kan 2 minggu sekali itu ada upacara bendera hari Senin. Jadi petugas yang akan melaksanakan upacara tersebut dilatih sama Sekbi 2 ini. Terus yang kedua itu program kerjanya adalah menyeleksi serta memilih calon anggota Paskibra Kecamatan wilayah Surade di SMA Negeri 1 Surade gitu ya. Terus yang ketiga nih acaranya memperingati hari-hari besar nasional, contohnya seperti kayak 17 Agustusan, terus Hari Sumpah Pemuda dan lain sebagainya gitu. Iya, betul. Nah, Kang, selain Akang sendiri di Sekbi 2 ada siapa lagi, Kang? Sebenarnya sih saya ini bukan asli dari Sekbi 2 ya, tapi di sini saya cuma mewakili Sekbi 2 sama dari Komisi 2 juga mungkin ya. Dari komisi sendiri sih ada Teh Tanaya Daniswara ya dari kelas 12 IPA 4. Terus dari Sekbid sendiri untuk ketua bagiannya yaitu Kang Ujang Asep dari kelas 12 IPA 7. Terus anggotanya Kang Andi Sudrajat dari kelas 11 IPA 7 sama Teh Rani Febriani dari kelas 11 IPA 3. Jadi berarti kerjasamanya pasti bagus dong. Kan tadi program kerjanya itu memilih Paskibraka kecamatan ya. Berarti selektivitasnya pasti bagus sekali ya. Ya, alhamdulillah. Nah, itu dia kalau Sekbi 2. Tadi Sekbi 1 sudah, Sekbi 2 sudah. Nah, sekarang Sekbi 3. Halo. Nah, Hai. hai. Yang di rumah hai, say hai. Hai. Sekbi 3 TRC. Apa itu Sekbi 3? Sekbi 3 itu tentang kepemimpinan. Program kerjanya apa saja? Untuk program kerja ada 3 ya. Yang pertama itu kita ada forum ekstrakurikuler dan forum ketua PD. Nah, yang dimana itu mengumpulkan atau wadah, kita itu menjadi wadah untuk para ketua-ketua kelas dan ketua PD untuk misalkan ada acara, ada kumpulan. Nah, diwadahi oleh Sekbi 3. Yang kedua adalah public speaking. Nah, di public speaking ini kita mengadakannya secara bersama anak OSIS MPK. Ketika kumpulan berarti ya, Teh? Ya, itu kondusif sih waktunya ya. Jadi sebagai pelatihan mental juga seperti ya? Iya, betul. Dan yang ketiga ini adalah acara terbesar untuk Sekbi 3 yaitu MPLS. Seperti yang kalian sudah lalui ya, secara daring juga ya kalian ya MPLS-nya. Masa pengenalan lingkungan sekolah Dalam jaringan 2020. Nah, Teh, yang menjadi pertanyaan itu anggotanya itu siapa aja selain Teteh? untuk anggotanya saya juga selaku Sekbi 3. Terus ada Ali Akbar kelas 11 dan juga Acep Abdullah kelas 12, rekan partner kerja saya. Dan ada komisinya juga Kang Uus. Oke, jadi otomatis dari 4 serangkaian itu bisa bekerja sama dong Teh ya untuk merealisasikan program kerjanya khususnya Iya. di Sekbi 3 tersebut. Ya, pastinya kita juga bekerja sama saling. Oke, luar biasa sekali untuk Sekbi 3. Oke, Sekbi 4 di sini. Tentang apa Kang itu Sekbi 4? Sekbi 4 itu tentang pers dan komunikasi. Oke. Apa itu program kerjanya? Program kerja Sekbi 4 tersendiri kita mempunyai program kerja 4M. 4M. Memakai masker. Oke. Jadi yang pertama program kerja Sekbi 4 itu mengkoordinir setiap kegiatan sekolah atau kita OSIS mengadakan kegiatan sekolah. Jadi kayak mengadakan perlombaan mengisi mading per minggunya gitu. Nah, untuk yang kedua kita mengawasi kegiatan sekolah yang intinya itu kayak kegiatan-kegiatan besar di sekolah seperti hukum, kayak liga, kayak gitu. Jadi semua kita kolaborasi dengan jurnalistik SMA Negeri 1 Surade. Untuk program kerja yang ketiga kita
bekerja sama dengan jurnalistik menerbitkan Buletin SMA Negeri 1 Surade. Dan sekarang Buletin SMA Negeri 1 Surade diterbitkannya melalui media sosial, yaitu melalui Instagram. Oke, lewat Instagram ya. Instagramnya apa? Tit. Sensor untuk keselamatan bersama. Nah, untuk program kerja keempat, kita kan setiap kegiatan itu harus ada bukti ya Kang, harus ada bukti Iya. di setiap kegiatan. Jadi program kerja keempat Sekbid 4 itu mempublikasikan setiap kegiatan yang telah terrealisasi di sekolah kita. Berarti Kang foto dong ya? Iya, Oh, jadi iya. tukang foto sekolah. Inilah tukang foto kita. Oh, luar biasa sekali. Itulah Sekbid 4. Nah, selain daripada program kerja yang tadi, apa lagi Kang? Kayaknya untuk program kerja Sekbid 4 cuman memiliki 4 program kerja saja gitu. Oke, luar biasa sekali. Nah, untuk anggotanya sendiri kan nggak mungkin dong akan sendiri. Iya. Siapa aja dong? Untuk anggotanya tersendiri kita bekerja sama dengan 3 orang, yaitu yang pertama Najwa Desdariga dari kelas 11 IPA 1, dan untuk yang kedua Raisa Maulida dari kelas 11 IPA 5. Oke, baiklah itulah cuplikan dari pemaparan Sekbid 4. Oke, dari Sekbid 4 kita beralih ke Sekbid 5. Oke, Sekbid 5 Akang ya sendiri. Apa itu Sekbid 5 Kang? Sebenarnya untuk Sekbid 5 kita bergerak di bidang keterampilan apresiasi seni dan juga kewirausahaan. Oh, Ya. banyak sekali berarti ya? Ya. Apa aja itu Kang program kerjanya? Yang pertama kita dari keterampilan apresiasi seni. Yang dimaksud di sini adalah kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bernuansa seni dan juga budaya. Oh, betul. Jadi melestarikan budaya Indonesia ya, Mas ya? salah satunya kita di sini ada dalam program kerja kita yaitu membantu paduan suara. Kan paduan suara suka nyanyi-nyanyi lagu daerah. Iya, betul Tentunya itu sekali. masuk dalam seni dan juga budaya. Terus juga dalam bidang kewirausahaan, tentunya kita di sini belajar untuk menjadi seorang yang suka berwirausaha. Dan juga kita di sini belajar untuk menghasilkan uang sendiri. Contohnya kita dalam acara wukuf. Iya. Ya, biasanya kan kita suka membuat stand gitu. Iya, Istilahnya warung lah per kelas ya. Iya, Jadi mereka belajar untuk menghasilkan uang sendiri, berjualan sendiri, dan juga belajar berwirausaha untuk masa depan gitu. Iya, betul sekali. Jadi kan berarti manfaat dari Sekbid 5 sendiri itu kita bisa memanage uang lah istilahnya kan Ya. ya. Nah, selain juga dari- termasuk sih. Oh iya, betul. Selain daripada Akang sebagai anggota dari Sekbid 5, siapa lagi Kang? Untuk anggota tersendiri sih, yang pertama dari MPK-nya yaitu Komisi 5 ya. Untuk ketuanya yaitu saya sendiri, Andiana, dan juga anggotanya ada satu yaitu Teh Dela. Oh, Sedangkan dari OSIS-nya untuk ketua Sekbidnya yaitu ada Kang Muhammad Sahali. Sedangkan untuk anggotanya yaitu ada Kang Galih, Teh Paiha, sama Teh Jahra. Oke, baiklah Kang. Nah, untuk pesan untuk teman-teman yang di rumah nih Kang. Ya. Kan mereka ingin masuk ke OSIS dan adapun yang mau masuk ke Sekbid Sekbid 5, 5, iya. iya, iya. Kriterianya sendiri itu seperti apa? Sebenarnya untuk Sekbid 5 itu dianggap susah ya, susah. Sebenarnya kita kan ada acara terbesar kita yaitu wukuf ya. Iya, wukuf. Jadi untuk Sekbid 5 itu benar-benar kerasa gitu pas acaranya gitu. Harus siap lah. Harus siap mental, fisik, pikiran, pokoknya semuanya bercampur aduk lah. Jadi harus siap pokoknya Mas. Oke, jadi Untuk Sekbid 5. Jadi jika ada yang berminat untuk menjadi Sekbid 5, silahkan tanya-tanya kepada kakak kita ya. yang sudah berpengalaman gitu, Iya, seperti betul kepada sekali. ketua kabangnya atau kepada ketua OSIS juga boleh. Iya, betul sekali. Itulah cuplikan mengenai Sekbid 5. Terima kasih. Oke, baik, setelah tadi kita mendengarkan paparan dari Sekbid 5, kita lanjutkan ke Sekbid 6 dengan Teh Nopitasari. Teh Nopitasari Tasari. di sini ya. Iya. Nah, Teh, gambaran besar tentang Sekbid 6 itu apa? Sekbid 6 itu berkaitan dengan olahraga, namanya kebugaran jasmani dan olahraga. Oke. Nah, program kerjanya Teh? Program kerja Sekbid 6 itu ada 3. Yang pertama, H-Ornas, Hari Olahraga Nasional. Jadi acaranya itu memperingati Hari Olahraga Nasional. Iya. Yang kedua, Liga, kegiatannya Liga Futsal. Yang ketiga,
kelas meeting atau juga bisa disebut kelas action. Oke. Nah kan Teteh gak mungkin juga dong sendiri. Pasti ada partner yang mendampingi Teteh untuk merealisasikan program kerja yang 3 tadi. Liganya, Liga Futsal, Liga Poli, dan kelas meeting ya atau kelas action. Partner saya yang pertama Siti Nurjana kelas 12. Yang kedua Siti Saidah dari kelas 11. Yang ketiga Bahrul Ulum dari kelas 11 juga. Oke. Mungkin seperti itu ya gambaran tentang Sekbid keolahragaan ya teman-teman. Kita lanjut ke Sekbid 7. Nah sekarang ke Sekbid 7. Nah Sekbid 7 bersama Teh Nisa Yanti di sini. Nah Sekbid 7 itu apa sih Teh? Sekbid 7 itu ya Allah, kesogi. Tidak ada grogi di sini ya Teh? Grogi. Oh iya, tidak apa-apa. Sekbid 7 itu mengenai kesehatan sosial dan lingkungan. Oke, kesehatan sosial dan lingkungan. Apa itu program kerjanya? Yang pertama itu ada mengadakan Go Green School seperti penanaman pohon banyak manfaat. Oh iya. Yang kedua program kerjanya itu ada 5 Kang. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu mengadakan penilaian kebersihan kelas. Jadi kita membuat penilaian setiap kelas berarti tentang kebersihannya gitu ya. ya. Dan yang ketiga adalah mengadakan baksos kebersihan lingkungan dan baksos kepada masyarakat. Oke. Dan Lanjut. Yang keempat. Dan yang keempat adalah mengadakan penyuluhan sosial bekerja sama dengan lembaga kesehatan untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat SMA Negeri 1 Surade dan juga bekerja sama dengan PMR untuk merealisasikan yaitu donor darah. Dan yang kelima menyusun jadwal piket WC secara bergilir Kang. Oke. Banyak banget ya. Berarti Sekbid 7 itu capek ya? Capek gak Sekbid 7? Capek kan? Oh capek. Capeknya saat seperti apa gitu capeknya? Kan di sini ada program piket WC bergilir ya Kang. Soalnya kan anak-anak di kita itu susah, jadi ada pesan dikit ya. Oh iya. Buat adik-adik nanti yang melanjutkan program kerja Teteh, semangat. Semoga kalian bisa merealisasikan semua program kerja. Amin. Nah selain Teteh kan gak mungkin dong sendiri ya. Ada partner yang lain mungkin? Ada untuk ketua sekbidnya itu saya sendiri dan anggota saya itu ada 3 yang kedua ada Teh Dina Agustin kelas 12 IPS 2, ada Teh Wendarti, ada Teh Bella dari kelas 11 dan ketua komisinya ada Teh Audi. Oke. Itulah Sekbid 7. Oke, sekarang ada Sekbid 8. 8. Ya, 8 itu tentang apa itu? Tentang kesekretariatan kan. Kesekretariatan. Ya. Sebelum ke program kerja definisi aja dulu deh Kang. Definisi Ya. kesekretariatan itu Gambaran besar aja gitu. Gambaran besar tentang kesekretariatan itu apa? Jadi langsung aja. Gak apa-apa. Gimana kamu aja? Ya jadi kesekretariatan itu adalah stafnya diibaratin stafnya itu sekretaris gitu, stafnya Iya. sekretaris. Terus program kerjanya apa aja? Ya program kerjanya itu kayak yang pertama emang ada 3. Nah yang pertama mengetahui dan menjaga inventaris OSIS. Nah, Inventaris OSIS banyak dong. iya. Dengan berapa orang Sekbid 8? Dengan anggota ada 4. Ada 4. Dan saya sebagai ketuanya. Oke. Oh ini dia ketua dari Sekbid 8 ya, sahabat. Nah, lanjut ke program kerja. Iya. Jadi bertele-tele. Anggotanya nggak disebutin? Sebutin. Ya yang pertama saya Muhammad Dildani. Yang kedua ada Teh Rizka Nur Cahya dari kelas 12 IPS 4. Yang ketiga ada Teh Resti Triani Utami dari kelas 11 IPA 4 juga. Dan ada Teh Sapitri dari kelas 11 IPA 3 kalau nggak salah. Oke, berarti 4 orang. 4. Oh, 4 orang? Oh iya. 4 orang mengkoordinir inventaris OSIS yang berjibun banyak sekali ya, hebat iya. sekali, luar biasa untuk Sekbid 8. Dan ya inilah Sekbid 9 dengan Teh Intan Aulia Putri di sini ya sebagai Kabag Sekbid Sekbid 9.
tentang Kebahasaan. kebahasaan. Nah, kebahasaan sendiri itu program itu seperti apa teh? Pertama yaitu program kerja Sekbid 9 yaitu mengadakan speech, yaitu berpidato bahasa Inggris antar kelas ya Kang, yang dimana itu dilaksanakan pada upacara bendera hari Senin. Oke, sekaligus melatih mental berarti ya teh ya? Melatih mental. Dan yang kedua yaitu mengkoordinasi acara ASEC. Asik. Yaitu di sini Sekbid 9 juga bekerja sama dengan ekstrakurikuler English Club. Oke. Dan yang terakhir itu mengadakan bulan bahasa. Bulan bahasa melalui kegiatan perlombaan seperti baca puisi, baca sajak, pidato bahasa Indonesia, pidato bahasa Sunda, dan baca tulis aksara Sunda. Jadi yang berkaitan dengan bahasa-bahasa Nusantara yang pastinya teh ya. Iya. Nah, anggota-anggotanya teh. Sebelumnya di sini saya juga perwakilan ya, untuk ketuanya itu Kang Dendi Oh iya. dan anggotanya saya sendiri sama Teh Cindy. Oke. Nah, itulah cuplikan tentang Sekbid 9. Terima kasih. Kita lanjut ke Sekbid 10. Oke, baiklah, dari Sekbid 1 sampai Sekbid 9 sudah kita dengarkan paparan tentang program kerjanya maupun anggota-anggotanya. Nah, sekarang ada Sekbid yang terakhir, Sekbid 10, yaitu literasi dengan Teh Nia Kurniawati. Oke, baiklah Teh Nia. Teh Nia, sedikit gambaran lah mengenai literasi itu seperti apa? Jadi literasi itu kemampuan seseorang dalam menulis dan membaca. Oke. Berarti berhubungan dengan perpustakaan ya, dengan buku-buku yang sangat banyak di perpustakaan. Nah, hal yang dikerjakan oleh Sekbid 10 itu apa saja? Program kerja Sekbid 10 itu ada 3. Yang satu grafik perpustakaan, yang kedua itu reward atau piagam, yang ketiga mading kelas. Oke, mading kelas berarti bekerja sama dengan Sekbid 4 dong ya, sebagai pemegang mading kalau seperti itu ya. Nah, Teteh sendiri nggak di Sekbid 10? Saya ada rekan kerja bertiga sama Teh Pio sama juga Teh Rida. Oke, selain daripada program kerja yang tadi, apa yang dikerjakan selain itu dari Sekbid 10? Membantu yang lain atau apa mungkin? Kita bekerja sama dengan Sekbid 9 dan kebahasaan. Ya. Mengkoordinir mading kelas. Jadi ada 3 Sekbid yang bisa bekerja sama. Sekbid 4, Sekbid 9, dan Sekbid 10 mengenai mading kelas. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, tadi kita sudah memperhatikan ataupun menonton dari pemaparan Sekbid dari Sekbid 1 sampai Sekbid 10. Nah, banyak sekali berarti ya Kang program-program OSIS di SMA kita itu. Menurut Kang, pandangan tentang program kerja itu seperti apa? Menurut saya ya, mengenai program kerja itu ya sesuai dengan bidangnya gitu ya. Kalau misalkan bidang ketuhanan, kepemimpinan, ya mereka menggeluti dengan proker-proker yang ada di dalam bidang tersebut. Jadi tidak misalkan dari kepemimpinan merealisasikan program kerja dari ketuhanan gitu. Jadi harus saling tertuju pada setiap bidangnya gitu. Oke. Menurut Kang Dimas, pesan yang harus disampaikan, mungkin ada pesan yang harus disampaikan ke teman-teman yang ada di rumah, mungkin yang sedang menonton video ini. Ya. Jadi hal apa yang harus dipersiapkan mereka untuk masuk ke dalam kabag-kabag yang mereka akan geluti nanti? Ya, mungkin singkat padat jelas saja ya. Yang pertama itu terjadwal, konsisten, sama bertanggung jawab terhadap pilihan dari Sekbid teman-teman yang ingin masuki gitu. Jadi harus konsisten, bertanggung jawab, dan benar-benar tertata juga gitu. Jangan sampai kalian udah masuk nih, udah keterima, tetapi kalian malah melenceng gitu. Seperti itu. Wah, itulah tentang pembahasan Sekbid di OSIS MPK SMA Negeri 1 Surade. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman video kali ini. Untuk berita yang lebih lanjut bisa teman-teman japri kita ya sebagai kakak kelas. Ada yang saya sampaikan sedikit. Oke. Apa itu? Buat teman-teman yang lagi KKP daring, tetap semangat, jaga kesehatan, jaga juga
pola makan sama nutrisi karena kita sedang dalam era pandemi gitu. Sekian dari saya mengenai pembahasan ya podcast ya mungkin ya untuk dari panitia KKP gitu. Mohon maaf apabila dari perkataan saya sendiri yang kurang baik ataupun dari teman-teman saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah podcast kita untuk kali ini. Ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi